Sobat Ambiar. Akhirnya kita lengkap lagi berempat. Kalau kemarin kita bertiga. Alhamdulillah. Kenapa kemarin siapa nggak ada? Kamu kemarin Biasa, lagi konser ya di sana di yang kita dengar lagi ngerjain ada proyek galian ya? Hah? Bukan program kalian. apa? Tapi senang banget gak lihat Nasar di Singapura Kenapa? tuh kemerdekaannya meriah sekali loh. Ya, Indonesia dimanapun luar berpijak biasa. pasti akan merdeka. Iya. benar ya. Berempat sudah lengkap dan kita juga pastinya mau mengucapkan Terima kasih, buat Aku Sobat juga Ambiar. mengucapkan terima kasih buat Tim Nasar udah bawain kita coklat banyak Iya, banget. ada kesukaan aku, coklat Buat para kru kacang juga. enak. Emangnya kamu ke Singapura nggak bawa apa-apa? Oh. Iya kan, Kayaknya sama kan aku cuma dari kamu. airport doang lo beli Wah, tiap coklat hari susah bawain. banget. Tadi aku udah bikin tumis pete. Buat campur- siapa? Buat Mas Ian. aku. Kita emang Kalian mana? Kalian mana suka makan emangnya aku? kita bukan temenle. Bukan, kalau itu beda, bukan temen. Jadi kalau istri buatin suaminya pasti akan begitu. Dia tuh bawain aku makanan setiap hari itu Kan buat kasihan Mas Ian sendiri di sini. itu tuh buat gladi resik Orasi. buat Lo sendiri, kita juga Buat sendiri JR lo sebelum pasti. nanti kita akhirnya berumah tangga ya kan Wi? Apaan sih? Emang kenapa sih? Oke. Nih, Oke, dengerin Pak ya. Putri yang melewat. Dengerin. Aku mau kasih tahu sesuatu buat kamu. Ada jembatan di atas tangga. Semoga kita punya kesempatan untuk berumah tangga. Ay, sudahlah gambar itu Kalau bintang tamu bilang penting. berumah tangga, Kenapa? apa saya? Ada jembatan di bawah tangga. You main ular tangga. Buat Sobat Ambiar, ingat ya. Kalau namanya main ular dalam rumah tangga, main ular tangga boleh, tapi jangan main ular di dalam rumah tangga. itu nggak boleh. Karena yang namanya rumah tangga itu harus penuh dengan keseriusan ya. Betul. Harus serius. Kalau nggak serius, namanya bukan rumah tangga. Iya. Namanya ular tangga. Yang namanya rumah tangga pasti ada cobaan dan ujian. Pasti. Apakah kita bisa melewati rintangan itu seperti Pak Sutri yang akan hadir di pagi hari ini? Kita tahu beberapa waktu yang lalu Sobat Ambiar ada satu peristiwa menjadi viral di media sosial. Pasangan suami istri, ada Randy Kiarnet dan juga Lady Nayoa. Mereka kita tahu di tengah badai kehidupan rumah tangga mereka. Dan akhirnya kita juga tahu bahwa mereka punya niatan untuk rujuk. Terlepas apapun yang terjadi dalam rumah tangga mereka, kita selalu berharap yang terbaik untuk mereka berdua. Dan kali ini eksklusif di Pagi-Pagi Ambiar, baru kali perdana, baru kali pertama mereka hadir di televisi, Ya. di Berdua. talk show. Cuma Mereka di Pagi-Pagi datang Ambiar. berdua. Pertama kali di Pagi-Pagi Ambiar ya. Eksklusif. Di Mari kita Pagi-Pagi sambut. Ambiar kita hadirkan, ini dia Randy Kiarnet dan juga Lady Nayoan. Silakan boleh ke depan. Randy sini. Oke, silakan. Ke depan. Gak tahu. Iya, It's okay, nggak apa-apa. dari sini. It's okay, it's okay. Buat Randy Kiarnet dan juga Lady Nayoan yang pasti kami semua di sini yang pertama mengucapkan prihatin atas apa yang terjadi beberapa waktu belakangan. Bukan hanya sekali tapi memang berkali-kali masalah dalam kehidupan termasuk kecelakaan kemarin. Tapi kita tahu bahwa semua itu pasti akan selalu ada hikmah yang bisa diambil. Dan sebelumnya kami semua di sini mengucapkan Terima kasih sudah hadir. Sudah menyempatkan waktunya dan percaya dengan Pagi-Pagi Ambiar untuk berbagi cerita. terima kasih banyak ya. Tapi saya pengen tanya sama Randy dan juga Lady. Yang kalian rasakan pagi hari ini apa dalam benak kalian? Apa tuh? Setiap pagi sih setelah kecelakaan selalu berdoa, bersyukur karena kecelakaan kemarin memang benar-benar kesempatan hidup gitu sih Kak. Jadi setiap pagi pasti berdoa, bersyukur gitu. Oh pagi ini masih bangun, puji Tuhan. Gitu. Selalu ada hal yang disyukuri ya. Kalau buat Randy, Masih nggak percaya sih, maksudnya setelah semuanya masalah, terus kecelakaan, terus tiba-tiba bisa, maksudnya di kondisi ini sekarang semuanya udah, puji Tuhan baik-baik aja, udah semuanya udah mulai kembali ke tracknya. Ya benar sama Kilady, masih bersyukur dan
kalau diinget-inget lagi semuanya, kayaknya kan nggak mungkin ini bisa baik lagi atau Ya. Kayaknya nonsen banget gitu ya. iya. Ya, tapi ini semua berkat Tuhan ya. Iya, benar. Karena kan hanya bisa Tuhan yang bisa menyatukan dan yang memisahkan. Iya. Apalagi ada usaha yang luar biasa dari kalian berdua kan. Amin. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Ini dia Lady dan juga Randy dengan badai kehidupannya. Dan kita juga berharap semoga Sobat Ambiar menyaksikan bisa mengambil hikmah dari setiap ceritanya. Ini dia. Yang simple tapi punya mujizat yang besar. Kita bukannya mau membuka luka lama, tapi kalau boleh flashback sedikit saja. Saat itu kita dikagetkan dengan postingan dari seorang Lady Nayawan di media sosial tentang apa yang terjadi dalam rumah tangga. Alasan Lady sendiri sampai akhirnya kenapa sih harus diposting di media sosial? Sebenarnya sih kalau secara manusia ya Kak, nggak pernah merencanakan gitu. Tapi di saat itu yang aku rasa, kalau boleh jujur, aku udah nggak tahu mau ngapain gitu. Dan di posisi sebenarnya aku tuh minta cerai sama Randy bukan baru sekarang. Baru kemarin itu baru melakukan akhirnya melangkah ke gugatan. Tapi minta cerai sama Randy itu dari Januari. Dari Januari sudah minta cerai, tapi dia nggak mau. Dia bilang kasih aku waktu untuk perbaikin. Nah di Esther Paskah itu sempat membaik gitu. Paskah Lebaran sempat membaik, after Lebaran itu mulai nggak enak lagi gitu. Sampai akhirnya mungkin secara manusia aku udah nggak sanggup gitu ya. Karena aku sudah melakukan segala cara, Kak. Sudah menegur orang langsung, sudah ke keluarganya, itu menegur melalui keluarganya gitu ya maksudnya. Tapi selalu aku tuh nggak menemukan, maksudnya aku pernah gitu mengajak untuk yuk sama-sama gimana nih caranya gitu. Tapi aku di saat itu aku juga dibohongi gitu. Dan udah nggak tahu caranya gimana. Yang aku tahu cuman aku punya anak. Kalau misalnya ini terus berlanjut dan misalnya terjadi sesuatu gitu, yang anak-anak aku juga menjadi korbannya. Iya akan jadi korbannya. Itu yang aku pikirin dan akhirnya ya nggak tahu natural aja gitu Kak. Saat itu yang aku bisa lakukan saat itu karena aku sudah melakukan berbagai cara gitu Secara spontan juga dilakukan. Tapi jujur aku mewakili para wanita dimanapun berada ya, terutama buat Mas Randy. Mas Randy luar biasa banget punya Kak Lady. Kalau aku ya mungkin di posisi aku apapun kondisinya yang terjadi aku tidak akan kembali. Kalau aku. Tapi Kak Lady luar biasa, berhati malaikat, dia bisa mau menerima semua keadaan dan bisa membuka lembaran baru. Lady tadi sempat bahas bahwa sebenarnya keinginan untuk berpisah itu ada sejak bulan Januari ya. Apakah alasan dari niatan seorang Lady untuk berpisah itu juga karena alasan yang sama? Iya, kan aku taunya awalnya dari September ya. September, terus aku tahu lagi Januari. Nah di Januari itu aku udah bilang sama dia gitu, kalau dibilang sayang aku sayang gitu, tapi nggak begini caranya gitu. Dan di saat kemarin aku akhirnya spontan seperti itu, memang sudah di keputusan yang ya udah, memang itu udah jalan terakhir bahwa aku akan bisa gitu. Makanya aku berani untuk ya udah kalau memang kalian maunya begini, aku kasih jalan gitu. Itu memang ya udah dari saat itu pikiranku memang seperti itu gitu. Randy ketika membaca postingan dari seorang Lady Nayawan di media sosial, kaget sudah pasti kan? Tapi apa yang terfikirkan oleh Randy saat itu ketika membaca postingan istri sendiri tentang apa yang kamu lakukan di belakang? Satu kaget, kedua gak nyangka dia bisa ambil langkah itu tuh, sama sekali nggak nyangka. Ketiga ya pas saat itu ya langsung telepon dia, pengen nanya kenapa, ini ada apa. Panik deh, pokoknya semua panik. Terus yang aku pikirin ya udah cuma, aduh ini udah kelewatan, berarti udah di titik dimana kayak ketampar deh. Mungkin bukan ketampar lagi sih. Kayak ini lagi mimpi ya. Mimpi buruk ya. Jadi tersadar begitu saja ketika ini sudah ramai dan
dan akhirnya seperti ini gitu ya, Mas Randy. Dan akhirnya gugatan cerai dilakukan oleh seorang Lady Nayoan. Nanti kita akan bahas sudah sejauh mana untuk gugatan cerainya, karena yang kita tahu satu hal juga bahwa ada satu kemungkinan dari mereka berdua untuk kembali rujuk. Kita mau ngasih lihat artikel yang satu ini, nanti kalian boleh tanggapi. Insiden kecelakaan jadi alasan Lady Nayoan pilih rujuk dengan Randy Jarnat. Ini banyak yang simpang siur sampai dengan sekarang. Kalau boleh diceritain buat insiden atau kronologis kecelakaan kemarin ketika kalian berdua, itu seperti apa sih kejadiannya? Jadi sebenarnya kan kita emang abis konseling sama pendeta Kak Gideon. Kalau dia sama istrinya Manda. Habis konseling kita pulang. Pokoknya dia lagi di perjalanan pulang. Aku mau nganterin Lady. Itu sebenarnya mungkin kondisinya kita secara komunikasi udah baik. Ya. Udah baik, dan aku juga mikir, oh ada chance nih. Ya. Oke, dan emang kita juga ada mediasinya juga sama, ya karena agama kita Kristen ya, kita sama pendeta masing-masing. Dan ya intinya kita udah berpikir di situ, aku sih lebih berpikirnya, oh ini udah Akan ada jalan keluar Iya. yang baik gitu ya, ya, dan hubungan kalian. dan di situ kita juga udah komunikasi, udah nggak ada emosi sih, maksudnya udah semua udah baik-baik aja. Dan di hari itu hari Minggu, nggak ada feeling apa-apa ya, maksudnya ya udah berjalan seperti biasa aja. Kalau dibilang kecelakaan, kalau mungkin dari akunya, aku pikir kejadian aku di posting di media sosial sama Lady yang kemarin itu beritanya, Ya. aku pikir itu titik paling serem, titik terendah. Akulah sebagai manusia nih, sebagai suami, sebagai bapak tuh udah. Tapi pas kecelakaan, ya puji Tuhannya juga kita nggak ada yang luka berat, nggak ada yang sampai kritis, sampai apapun itu, dan itu mukjizat Tuhan banget. Penyebab kecelakaannya karena? Kalau dari aku yang di dalam mobil, setir aku tuh ke kiri. Setir aku ke kiri. Kalau dari yang Mungkin gitu Randy, enggak? enggak, Oh, mungkin lagi berantem dalam mobil. Karena Enggak, banyak yang aduh. berasumsi, mereka bilang, banyak yang bilang katanya apa jangan-jangan lagi berantem di Enggak, mobil enggak sampai ada. akhirnya terjadi kecelakaan. Akhirnya, Enggak. akhirnya yang setirnya mungkin diapain? Sinetron dong itu. Tiba-tiba kaget kan, suka ada orang yang kayak, kalau orang Sunda bilang tuh kayak ngedaung, tiba-tiba kaget gitu nggak? Enggak, Jadi kita sih kalau dari bengkelnya itu ban kirinya pecah kemungkinan. Oh, oke, sama oke. dari si siapa Pak Jadi bannya Sudirja. itu ada bolongnya. Lagi kenceng ada bawahnya? bolongnya. Enggak sih, 90-100 kemungkinan ya. Tol atau di jalan tol? Di jalan tol. Jadi bahaya. kalau ada orang yang bilang bahwa mereka kecelakaan karena berantem lagi nyetir Itu tidak di ya. jalan tol, itu Ya. tidak benar sama sekali. Enggak. Itu apa ya? Ya mungkin orang asumsinya Iya. ya adalah, maksudnya jadi ya, tapi ya Pastilah netizen mah. ya Kita aja sering kok berantem dalam mobil. Iya makanya kan Aku sama Karin kalau berantem, turun. Kamu turun, aku turun atau kamu turun? Tapi buat Randy dan juga Lady, ketika selepas kejadian kecelakaan kita melihat bahwa kalian menjadi lebih sering bersama, Iya. sampai akhirnya juga banyak yang berasumsi, oh jangan-jangan mereka mau kembali rujuk, mau kembali bersama, menata rumah tangga menjadi jauh lebih baik lagi. Setelah momen kecelakaan tersebut, apa yang akhirnya membuat seorang Lady, apalagi kalau kita lihat selama ini kan kamu terkesan begitu defensif sekali ya, tapi setelah kecelakaan terlihat lebih terbuka, Iya. lebih memberikan kesempatan kepada Randy. Momen kecelakaan itu apakah mengubah dari cara kamu berpikir, isi hati kamu, kemudian juga rencana kamu ke depannya? iya, jadi sebenarnya mungkin singkatnya aku tuh titik paling marahnya adalah setelah mediasi pertama. Itu karena Randy itu aku pernah deal-dealan sama dia gitu. Ya udah kalau memang kamu sayang sama aku, terima perceraiannya, jangan ada ribut-ribut lagi gitu kan. Nah, dia saat itu kan menerima, tapi ternyata dia memperjuangkan di pengadilan. Nah, setelah itu di momen itu aku udah di titik sebagai manusia udah aduh harus gimana nih Tuhan gitu. Jadi
Setelah itu aku melakukan konseling gitu, dan aku melakukan pelepasan. Terus makanya di mediasi yang terakhir sebelum kecelakaan itu memang sudah komunikasinya sudah baik. Tapi memang aku punya beberapa pertanyaan sama Tuhan kayak, Tuhan, ini bener nggak sih dia setulus ini minta maaf? Bener nggak sih dia seserius ini gitu? Dijawabnya menurutku ya gitu. Dijawabnya di momen, jadi di saat perjalanan ke rumah sakit. Jadi kan aku setelah setelah yang aku mediasi berdoa bareng, di saat itu akhirnya dipertemukan sama pendeta gitu, berdoa bareng di situ. Aku tapi memang sudah memberikan ruang Randy untuk bicara gitu. Kenapa dia mau rujuk lagi? Karena menurut aku anak itu bukan alasan utama untuk bertahan gitu ya, karena anak kan akan punya kehidupannya sendiri seperti itu ya. Jadi aku lebih lebih bertanya sama dia itu alasannya apa. Nah setelah itu aku tanyanya sama Tuhan lagi gitu kan. Setelah aku udah mendengar jawaban dia, aku tanya nih, ini benar kayak orang serius. Nah itu aku dapat di perjalanan ke rumah sakit di saat aku lagi kesakitan dan ngerasa di perjalanan pas kita ditolongin sama Pak Sujaja itu. Aku lagi merintih gini ya posisinya. Aku nggak tahu aku tuh halus setengah sadar atau gimana. Tapi di saat itu ada momen dimana aku tuh kayak ngobrol gitu ya jadi kayak secara spiritual gitu ya. Aku kan ngedenger nih, kuping nih ngedenger yang jangan gitu ya. Aku tuh nggak tahu halu, nggak tahu gimana ya. Di momen itu aku tuh buka mata ada beberapa second. Terus aku lihat dia tuh kayak lagi natap aku, megang aku, terus bener-bener mukanya itu kayak orang setulus itu, takut kehilangan. Dengan suara yang aku dengar jangan yang di hati dan pikiran aku tuh saat itu lihat dia tulus, nggak ada omongan gitu. Dan aku merasa Tuhan jawab aku di saat itu gitu. Makanya di proses aku di rumah sakit dan itu aku memang juga secara hati ada pergumulan sama Tuhan. Tuhan itu ya jawabannya gitu, dan dijawab dengan Randy ini ya merawat aku gitu, dan dia selama di rumah sakit nggak paksa aku gitu, nggak paksa untuk di momen itu kan aku nggak bisa berbuat apa-apa ya, tapi pasti namanya perempuan ya Kak. Tapi dia nggak paksa untuk udahlah jangan ya gitu dengan kondisi aku. Tapi dia tidak membahas tentang masalah pernikahan sama sekali, lebih fokus sama kesehatan kamu. Oke. Tapi kalau kamu tadi sempat bilang bahwa sebelumnya kalian sempat pergi ke konseling pernikahan, apakah kamu melihat ada perubahan yang lumayan drastis dari seorang Randy Kjarnet selepas dari konseling pernikahan, atau justru perubahan itu kamu lihat setelah adanya kecelakaan tersebut? Iya, setelah ada kecelakaan kan baru ada momen, karena waktu perjalanan itu ya udah ngobrol baik-baik aja. Ya yaudah aku anterin pulang ya, dia bilang gitu karena udah malam. Sebenarnya juga gini loh, mungkin kalau momen untuk intens setiap harinya itu setelah kecelakaan. Karena kalau sebelum kecelakaan, sebelum konseling itu kan kita ketemu juga jarang ya. Maksudnya karena komunikasi juga jarang gitu ya. Iya, jadi kalau ya udah paling ke rumah ketemu anak-anak, aku cabut lagi. Itu yang penting kontrol aja. Jadi tapi kalau setelah momen kecelakaan baru aku gimana ya, takut di apa ya, sama sekali nggak ninggalin gitu. Jadi waktu Lady cerita, lihat mukanya Randy tuh kayak sedih atau mungkin pasti terharu untuk mengingat momen. apa ya yang dirasainnya tadi Lady sedang bercerita. apa ya? habis mimpi buruk gitu ya Mas Randy. Mimpi buruk ya, tapi karena aku pikir tuh saat ya itu beritanya ke blow up, aku pikir itu yang paling serem. Iya. Aku pikir itu udah titik terendah deh, udahlah. Aku pikir udah nih hukumannya. Tapi pas kecelakaan itu juga, ya ampun, gak kepikiran sama sekali. Di mobil itu, dalam mobil itu kan aku ya itu kan nggak ada darah, nggak ada luka kebuka, puji Tuhan yang nggak ada apa-apa. Tapi kan aku cuma mikir di situ kan dia nafasnya kayak udah tinggal seperempat lah, kayak cuma tinggal di sini, terus matanya juga udah ngerintih sakitan, udah. Aku pikir cuma ini ada yang patah nggak atau nusuk apa, Luka dalam segala macam ya. Iya, takut apa ya, kayak cuma di situ kepikirnya gini, jangan, please tolong jangan pergi.
gimana ya? Ini kan kayak gini loh, maksudnya aku tuh saat sebelum kejadian kecelakaan tuh mikir, oh dia sebab baik-baik aja. Kok tiba-tiba ada ini? Ya. Tuh yang kayak, kok bisa kayak gini sih? Kok bisa kayak gini? Please jangan diambil. So, Randy Kyanet, kita yakin bahwa kamu memiliki rasa penyesalan, rasa bersalah yang begitu besar Luar biasa. sekali bahkan sebelum adanya kejadian kecelakaan tersebut. Sampai terjadilah kecelakaan tersebut dan kamu harus membawa istri tercinta untuk pergi ke rumah sakit mendapatkan pertolongan. Ketakutan terbesar kamu saat itu seperti apa? Karena kita tahu ketika permasalahan rumah tangga kalian, kemudian Lady menggugat cerai Randy Kyanet, pasti kamu sudah berpikir jauh. Worst case-nya adalah berpisah. Kemudian terjadilah kecelakaan. Dalam pikiran kamu, ini beruntun sekali yang bisa saja saat itu kamu kehilangan dia. Nah ya di situ cuma mikir yang penting sampai di IGD, sampai di pokoknya dari mobil IGD itu cuma mikir satu. Dia kan nanya mobil gimana apa gimana, aku cuma mikir ya udah yang penting dia selamat dulu deh. Mau nanti dia mau balikan atau mau Enggak, yang penting balik lagi, yang penting jangan kenapa-napa. Udah itu dong. Jadi kayak apa ya, seenggaknya gini loh, maksudnya yang penting dia jangan deh, udah sayang. Maksudnya di momen itulah aku sadar gitu, ini oh dunia aku ya dia. Jangan karena gue jadi begini gitu. Iya kak, maksudnya gini loh. merasa bersalah ini semua Iya, gara-gara banget yang apakah aku juga harus kehilangan lagi dan ini semua gara-gara gue lagi, pasti kan akan ada beban moral di situ ya. iya. Dan yaudah yang penting dia selamat dulu ya. Di IGD pun kan ya udah aku teriak-teriak panggil suster semuanya, maksudnya yang penting urusin dia dulu. Ya ini tangan juga udah beradar, cuma udah dia. Setelah aku diceritain kan sama Ciwalif sama Kodensu, ternyata dia itu nggak mau dipegang suster, dia mau dipegang, kan aku kan udah pakai oksigen, terus aku nggak bisa ngapa-ngapain lah dengan leher dipakai itu juga, cuma bisa tiduran. Terus kalau kata Kodensu sama Ciwalif diceritain dia itu mau diobatin, kan ini lukanya sebenarnya terbuka kan, kulitnya kebuka gitu, mau diobatin itu setelah jam 11 siang, setelah hasil MRI, CT scan aku keluar, kalau nggak ada tulang yang kenapa-napa, hanya cedera otot seluruh tubuh gitu, bagian kiri terutama. Jadi memang ada pembengkakan otak kiri, ada penyempitan di leher C3, tapi nggak ada, puji Tuhan sekali nggak ada yang kena syaraf. Karena trauma kan ada benturan. Tapi, sekarang kondisi fisik dan pengobatannya apa yang harus dilakukan? pinggulnya sih yang paling parah kan. Jadi ada cedera otot pinggul. Nah, pinggul ini kan apa, otot itu kan yang menopang tubuh. Jadi kurang bisa apa gitu lu yang semestinya duduk dengan postur normal. Iya, Berarti terapi dong, terapi. fisioterapi 6 kali. Iya, sama obat nyeri. Buat Lady dan juga Randy, kita berharap semoga kondisi kalian bisa menjadi lebih baik lagi, diberikan percepatan dalam pemulihan, bisa tentu saja membuat keputusan yang tepat, yang terbaik bukan hanya untuk kalian berdua, tapi untuk keluarga dan juga anak-anak. Karena kita yakin yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Dan sebagai seorang suami, terlepas apapun itu godaannya, kita juga pastinya berharap yang menjadi support system selalu bisa mengingatkan, termasuk bisa menerima kekurangan pasangan masing-masing, karena tidak ada yang sempurna, tapi menerima kekurangan dengan cara yang sempurna. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Randy Kyanet dan Lady Nayawan rujuk. Netizen bilang selingkuh itu kebiasaan, bukan kesalahan. Buat seorang Lady Nayawan, tidak mudah untuk bisa memaafkan, apalagi kesalahannya seperti yang kita ketahui bersama-sama. Masyarakat Indonesia juga tahu apa yang terjadi. Buat kamu, butuh waktu berapa lama sih untuk meyakinkan diri bahwa oke, life must go on. Kalau kita bisa perbaiki, kenapa tidak? Sebenarnya itu kalau jawaban doanya kan memang proses perjalanan dari awal, proses dari gugatan dan semuanya ya Kak gitu. Nah,
di saat aku setelah pelepasan sih Kak, setelah pelepasan aku melepaskan pengampunan, Ya. itu kan aku sudah menyerahkan diriku gitu sepenuhnya sama Tuhan. Jadi aku cuma berdoa aja sama Tuhan kalau misalnya ini yang memang harus aku lalui gitu ya, maksudnya misalnya Tuhan maunya aku memberikan pengampunan untuk Randy gitu, aku cuma menyerahkan lagi sama Tuhan. Baik lagi, mungkin selama ini aku nikah kurang lebih 9 tahun ya, walaupun 1 tahun terakhirnya itu aku merasa seperti nggak sama aku gitu ya, jadi 8 terakhir lebih itu banyak bahagianya lah daripada menyakitkan gitu ya Kak. Makanya kesempatan itu ada gitu kan intinya kan. iya, jadi lebih ke ini sih Kak sebenarnya, ya udah di saat ini aku menyerahkan sama Tuhan. Mungkin sebelumnya ya kita nggak pernah libatin Tuhan gitu ya, padahal kan menikah itu ibadah, tapi mungkin kitanya kurang ibadahnya gitu ya Kak. Jadi aku lebih menyerahkan sama Tuhan, ya udah biar Tuhan yang jaga, biar Tuhan yang pelihara. Dan kenapa memaafkan ya karena Tuhannya sendiri yang bilang sama aku gitu ya, melalui balik lagi ya, nggak ada yang terlalu rusak yang nggak bisa diperbaiki sama Tuhan, nggak ada yang terlalu sakit, bukan hanya aku. Jadi Randy pun Tuhan yang ciptain Randy gitu. Aku tidak menjamin juga bahwa Randy tidak melakukan ini, tapi aku menyerahkan sepenuhnya hidup aku ke depannya, anak-anakku gitu ke dalam tangan Tuhan itu sih kan. Tidak ada yang terlalu rusak yang tidak bisa dibetulkan atau dibenarkan oleh Tuhan. Satu statement yang begitu bagus yang pada akhirnya membuat kita juga harus sadar bahwa apapun yang kita lakukan, baik dari pekerjaan, kehidupan, rumah tangga, kita selalu mengikut sertakan Tuhan. Tapi wajar rasanya kalau misalnya punya rasa Pasti dong, ketakutan kalau itu akan terulang kembali. Kalau kamu berpikirnya seperti apa? Ada takut dong kalau pasti. Iya, normal. Aduh takut suamiku ini lagi, pasti ada kayak gitu ya Kak. Iya, ada Kak. Berarti tinggal Kak Randy-nya sendiri, gimana caranya supaya istri tetap yakin? Iya, kalau Lady dan Randy di sini kan kasus ini kan sudah udah besar dan sekarang pada akhirnya usai kalian bersama. Ada pihak-pihak lain yang minta maaf mungkin? Aku sih nggak mau bicara. Jadi setelah aku sama Randy ibaratnya sepakat untuk kayak udah aku menjawab pertanyaan dia, ya aku tidak cabut gugatan kan Kak, tapi kita berdamai gitu di mediasi, berjalan berdamai, dan setelah itu kita berdoa bersama bahwa kita memutuskan untuk lihat ke depan gitu, yang mengubah kebiasaan-kebiasaan lama kita jadi kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik gitu sih. Oke, jadi sekarang untuk proses hukum mediasi masih terus berjalan, tapi buat dari seorang Lady Nayawan sendiri kemungkinan untuk mencabut gugatan cerai itu masih terbuka lebar. Oh enggak Kak, mediasinya sudah dijawab kemarin. Oh, sudah dijawab? Iya, Dan sudah dijawab. akhirnya? Jadi kan kalau mediasi itu berjalan karena yang pertama Randy kan minta waktu, baru dari pihak Randy melalui lawyernya saat itu memberikan proposal perdamaian. Oke. Oke. Jadi dia menyatakan secara hukum apa-apa yang kenapa dia mau berdamai sama aku, dan aku sudah terima kemarin. Oke, Jadi kita tinggal putusan perdamaiannya aja. berharap semua baik-baik saja, dimudahkan segalanya, dilancarkan segalanya, dan bisa kembali utuh sebagai sebuah keluarga. Oke. Buat seorang Randy Kiarnet, boleh dilihat istrinya? Anything you would like to say, mau bilang apa sama istri tercinta Lady Nayawan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih udah sabar jadi istri aku, jadi yang nolongin aku. Karena aku tahu nggak gampang, susah. Kalau aku bilang sayang pasti sayang, tapi makasih. Lady, apa yang mau kamu sampaikan untuk seorang Randy Kiarnet? Ya terus jadi orang yang lebih baik seperti yang dia doain juga buat dia sendiri, harapannya dia buat dia sendiri kalau dia mau jaga keluarganya gitu, jaga anak-anak, jaga istrinya, terus sama-sama membangun keluarga yang bisa bahagia, sama-sama bisa jadi orang yang lebih baik lah ke depannya, selalu andelin Tuhan itu sih. Tetap erat terus sama Tuhan.
Kita selalu mendoakan yang terbaik buat kalian berdua. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.